Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang loops ya, looping nih ya, perulangan. Jadi gimana tuh maksudnya perulangan ya? Mungkin pertama-tama kita langsung belajar aja dari paling dasar kita gunain aja dartpad.dev ya. Nah ini void main. Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu ngeprint nih data misalnya 1 sampai 5, bisa nih kayak gini ya. Print print huruf 1 gitu ya. 2 sorry, print 1 ini kita copy, 2 kita ganti ini 2, kemudian ganti 3, 4 dan 5 gitu misalnya. Sini kita ganti 3, 4, 5. Kalau ini kita run, maka ini akan menghasilkan 1 2 3 4 5. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ada 100 gimana nih? Kalau misalnya ada 100 kan jadi capek ya sampai 100 sampai 100 gitu. Kan capek ya. Kalau misalnya 1000 gimana? Nah, itu capek kita. Nah, ada makanya yang namanya materi tentang looping ya. Ada materi tentang looping ya. Looping ya atau perulangan lah. Perulangan dalam bahasa Indonesianya nih ya. Nah, materi looping ini misalnya tadi kita mau menghasilkan 1 sampai 5. Idenya adalah kita buat aja sini ya. Ini adalah perhitungannya, count ya. Countnya misalnya mulai dari 0 gitu ya. Nah, kita tinggal pasang for loop ya. Kayak gini aja nih. Cara menggunakan for kayak gini aja ya. For apa? For kita buat countnya itu di sini count dari 0 ya. Mungkin di sini kita sebenarnya bisa sih menghilangkan ini tanpa count ini ya. Bisa kayak gini. Tapi di sini harus diinisial ya. Jadi kita pasang di sini sebagai integer, countnya dari 0 mulainya. Atau countnya dari 1 karena kita mau ngeprint 1 ya. Countnya dari 1, kemudian kita sampai mana count ini ya. Count itu kita sampai pas dia sampai 5. Misalnya kita sampai 5 gini ya. Atau sampai 10 deh. Terus yang argumen yang ketiga, kita bisa menambahkan dia plus plus ini ya. Plus plus kan udah tahu kan buat increment. Function plus plus ini adalah menambahkan data count yang sekarang itu menjadi ditambah 1 ya. Kalau mau kita plus 2 berarti kita plus sama dengan 2 kayak gini bisa ya. Kita coba cek plus plus dulu. Nah, maksudnya apa nih? Jadi for itu ya, for itu dia memiliki 3 buah parameter ya. Sebenarnya ini bukan parameter. Kalau parameter kan dia pakai koma ya. Tapi ini pakai titik koma. Beda nih ya. Tapi anggap aja ini adalah 3 buah ketentuan ya. Ekspresi yang pertama ini, ekspresi yang kedua, dan ekspresi yang ketiga gitu. Ekspresi pertama ya di dalam for itu ada berapa ekspresi. Misalnya kita punya ekspresi pertama. Ekspresi pertama itu untuk menentukan nilai mulainya, mulai atau nilai awal ya. Nilai awalannya tuh mau kayak gimana? Oh, kita mau awal-awal dari 1 ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua ya, yang argumen yang kedua nih, ekspresi yang kedua, itu kita mau sampai kapan? Menentukan nilai akhir ya. Nilai akhir gitu. Nilai akhirnya terakhirnya mau sampai kapan? Mau sampai dia 10 gitu misalnya. Nah, nilai yang 3 itu untuk menentukan prosesnya. Prosesnya mau kayak gimana? Oh, kita mau ditambah 1. Jadi kita akan melooping ya, yang ada di dalam sini itu akan dijalankan ya. Di sini akan dijalankan selama ya ini, selama proses ini yang kita buat ketentuannya ya. Jadi ini adalah di dalam for ini buat menentukan ketentuan atau aturannya lah, aturan perulangannya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi ini adalah kita menggunakan looping ya, menggunakan for. Nah, jadi ada tiga jenis nih, ada 3 jenis ekspresi. Yang ekspresi yang pertama ini digunakan untuk menentukan mulainya atau nilai awalnya. Kemudian yang kedua ini buat
endingnya, akhirnya ya. Nah, maksudnya di sini kenapa nggak kayak gini, Bang, ini endingnya sampai 10 Bang. Enggak, bukan kayak gini penggunaannya. Maksudnya di sini kenapa kita kurang dari sama dengan 10 ya. Maksudnya di sini kan kita awal-awal 1. Nah, kalau misalnya ini kita print ya, kalau kita print nilai count-nya ini ya, dia kalau kita run, dia akan ngeprint dari 1 ya. Pas dia 1 ke print, dia ngulang lagi. Jadi udah selesai ngeprint yang 1, dia ngulang lagi, tapi nilainya itu di plus ya. Karena di sini adalah prosesnya itu ditambah 1, maka count yang setelah kita ngeprint 1 akan membuat nilainya itu jadi 2 dan seterusnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 itu nilai count yang terakhir, 9 itu ditanya lagi ya sampai ini endingnya itu. Kondisinya sampai kondisi yang kedua. 9 itu masih kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan di print masih 9-nya. Pas dia diproses ke 10, ditambahin lagi ya. 10 kurang dari atau sama dengan 10 masih di print ya. Jadi 10-nya itu masuk ya. Kalau kayak gini. Kalau kayak gini 10-nya masuk, pas count-nya itu yang ke-11 ya, count itu yang ke-11, maka 11 itu kurang dari sama dengan 10 enggak? Oh, salah, berarti yang ke-11-nya tidak dimasukkan ya. Jadi dia akan berhenti sampai kondisi yang kedua ini ya. Kayak gitu. Ini adalah kondisi akhir ya. Menentukan nilai akhir atau kondisi akhir lah gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan for loop ya. Selama dari 1 sampai 10 karena 10-nya itu termasuk gitu. Nah, kalau misalnya kita mau 9 aja bisa kayak gini ya. Kalau ini kita save kan dan kita run, maka dia nanti akan ngeprint sampai 9 aja gitu, teman-teman. Kalau mau sampai banyak gitu atau 100 gitu, kalau mungkin 100 kebanyakan ya. 50 deh, 50. Kita run. Nah, ini bisa nih, dia akan ngelooping dan ngeprint sampai 50 nih ya. Tuh sampai 50 bisa. Jadi kita nggak perlu capek-capek print 1, print 2, print 3 dan seterusnya. Kita gunain aja for loop nih ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita juga bisa misalnya mulainya dari 0 deh. Mulainya dari 0, kita mau sampai 50. Berarti nanti 0-nya masuk ya. 0-nya masuk di sini. Ya, di sini ada 0-nya di sini. Ya, ini sampai 50 endingnya. Tapi dia 0-nya masuk. Artinya jumlah totalnya yang kita ngeprint ini adalah 51. Misalnya kita coba contohin deh. 5 ya. Dari 0 sampai 5. Kalau kita run, berarti dia nanti akan berhenti di sini nih. Ya, kayak gini ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti totalnya itu ada 6. Kalau kita mulainya dari 0. Kalau mau kita totalnya ada 5 ya, maka kita hilangkan ininya. Itu maksudnya ya. Atau dia sama dengan 4 gitu ya. Karena 0, 1, 2, 3, 4 ini totalnya adalah 5 angka maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di sini. Gitu ya. Terserah teman-teman. Kalau mulainya dari 90 boleh ya. Misalnya 90 ke 94 kayak gini. Kalau ini kita run, maka dia akan ngeprint nih. Ya. 90, 91, 92, 93, 94 gitu ya. Kayak gini teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya ini sampai kurang dari 84, nah ini error kan? Logiknya itu error nih. Tapi dia akan ngeprint yang pertama kali, yaitu 90-nya. Kalau kita run, dia akan ngeprint, oh dia 90-nya nggak masuk ya. Pas dia kondisi, jadi ini kondisi yang kedua, itu adalah menentukan nilai akhirnya. Jadi kalau misalnya pertama-tama dia diinisialisasi 90, dan ternyata 90 itu lebih besar daripada 84, maka proses perulangan ini tidak akan dieksekusi ya. Kalau misalnya dia tidak ketentuannya sampai sini. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk increment ya. Ini untuk increment. Misalnya kita increment deh dari 1 sampai 5 aja deh. Ya, ini adalah materi tentang increment. Increment menggunakan increment plus 1 ya. Increment plus 1 menggunakan looping. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya increment plus 2 gimana? Bisa nggak increment plus 2? Bisa. Kalau increment plus 5 deh, increment plus 5 gitu. Dari 1 sampai 50.
tapi kita mau increment plus 5 ya. Increment plus 5 ini tinggal kita ganti aja sama dengan 5 kayak gini ya. Atau kita bisa kayak gini, count sama dengan count plus 5. Nah, ini boleh ya. Tapi biar efektif kita buat kayak gini aja. Kalau ini kita save, maka di sini dijalankan selama dari angka 1 sampai 50, tapi dia langsung lengkap 5 angka gitu ya. Kayak kita kalau kita run di sini akan di sini ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu aja. Kita tutup kayak gini ya. Sini kita tutup juga. Oke, ya, kayak gini ya. Kita tutup dulu nih. Oke, di sini mungkin kita rapihin. Oke. Biar lebih rapi aja sebenarnya. Oke. Nah, ini kita run, maka dia akan kayak gini. Dari angka 1 lengkap 5, 1 tambah 5 jadi 6, 6 tambah 5 jadi 11, 11 tambah 5 jadi 16, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Pokoknya sampai endingnya pas 46. Kenapa dia sampai 46 doang, nggak sampai 50? Karena pas count 46, dia ditambah 5, maka hasilnya nanti akan 51. Dia dicek 51 ini kurang dari sama dengan 50 nggak? Oh, ternyata 51 itu nggak masuk berarti kayak gitu. Maka dia endingnya sampai 46. Kalau kita mau 0, 5 dan seterusnya, maka yang di sini kita lakukan adalah 0. Nah, kayak gini ya. 0 sampai 50. Kita run, berarti dari 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Nah, ini 50 masih masuk. Gitu, 55 nggak masuk gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Kalau kita mulainya dari 5 juga boleh sih sebenarnya. Ini 0-nya hilang, bisa kayak gitu ya. 5, 10 dan seterusnya. Seperti ini akan increment plus 5 menggunakan looping. 5, 10 dan seterusnya. Oke? Ini adalah increment. Nah, bagaimana dengan decrement ya? Kalau misalnya ini kita copy nih ya. Ini kita copy, kita tutup dulu aja. Kita tutup dia ya. Kita tutup. Kita mau decrement ya. Decrement menggunakan looping ya. Misalnya kayak gini. Di sini adalah decrement. Decrement minus 1 ya, menggunakan looping. Gimana caranya? Gimana caranya kita mengeprint ya data dari angka 10 diturunin ya. Dari 10 sampai dia angka 1. Jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ini jangan plus-plus tapi dia negatif-negatif. Berarti ini selama dari 10 sampai angka ke 1 gitu ya. Kita run, maksudnya count min-min kan ini kan proses ya. Nih, sini prosesnya. Maka yang akan di run adalah ini bukan kurang dari. Berarti kalau misalnya kurang dari, proses pertama langsung salah gitu ya. Karena dia inisial awalnya 10, kemudian dicek 10 itu kurang dari 1 enggak? Oh, ternyata salah. Berarti proses ini enggak akan dijalankan. Berarti ini kita harusnya lebih dari kayak gini ya. Sama kurang lebih dari sama dengan 1, maka dia akan diturunin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah penggunaan decrement looping ya. Ini berlaku juga untuk yang seperti ini ya. Kalau mau loopingnya mundur gitu ya. Misalnya di sini kita pasang lagi di sini ya. Kita pasang lagi. Kita mau sekarang decrement negatif 5. Bisa kayak gitu ya. Decrement negatif 5 menggunakan looping, berarti di sini misalnya dari 100 deh, 100 nggak apa-apa. Kita kurang dari sampai angka 5 gitu. Nah, ini kita kurangin aja. Kurang 5, berarti dia akan dijalankan dari 100 sampai angka 5, tapi lengkap 5 angka menurun ya. Berarti kayak gitu. Ini kita buka, kemudian kita buka, kita coba running. Nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini kayak gini ya. 100 dikurang 5, 95, dikurang 5, 90, dikurang 5, 85, dan seterusnya sampai angka 5 gitu ya. Nah, ini adalah decrement negatif 5 menggunakan looping. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Nah, ini kita bisa materi looping ya. Nah, kalau ini kita materi tentang for loop ya. Ini for loop. Ingetin. Jadi ada 3 ekspresi. Ekspresi yang pertama digunakan untuk menentukan nilai awalnya ya. Dan nilai akhirnya itu di yang kedua, ini kondisi yang kedua itu menentukan nilai akhir atau kondisi terakhirnya.
Dan proses ini kita mau increment atau decrement gitu ya, intinya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah proses looping. Mungkin kita akan kasih contoh ini aja, kita copy. Ini kita hapus semua ya. Seperti ini. Ini adalah buat looping 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ini adalah buat proses looping. For loop ya. Di sini adalah for loop. Nah, selain for loop, ada lagi buat ngelooping ya. Kalau kita mau ngeprint 1 sampai 5 tanpa menggunakan for loop bisa. Ada yang namanya do while ya. Do while atau kita menggunakan while biasa nih, juga bisa nih. Penggunaan while biasa juga bisa. Seperti ini teman-teman. While gini ya. While itu akan dieksekusi selama kondisi tertentu. While ini ya. While apa? Dia akan dieksekusi. Dia while ketika kondisinya itu benar-benar true. Misalnya nih, contoh. Kita punya nilai awal, integer ya. Integer nilai awal. Nilai awal itu misalnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya nilai akhir. Nilai akhir ya, nilai akhir misalnya sampai 5 gitu ya. Ya, dari 0 sampai 5 atau 1 deh. Dari 1 sampai 5 nilai akhir. While ini akan dijalankan ketika nilai awal ini sudah sama dengan nilai akhir. Bisa kayak gini ya. Nilai awal ini sampai nilai akhir. Nah, nanti di sini kita akan ngeprint nilai awalnya. Nilai awal ini akan kita increment ya. Kita akan ngeprint nilai awalnya ini dan kita plus juga boleh kayak gini ya. Atau kita ngeprint nilai awal, kemudian nilai awalnya kita ubah jadi plus kayak gini boleh ya. Setelah kita ngeprint, kita ubah plus, berarti dia kan nilai awal yang sekarang jadi 2 tuh. 2 kurang dari 5 enggak? Ya, di print lagi berarti sampai naik lagi jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini menggunakan while ya. Ini menggunakan while nih. Proses penggunaan while ini akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Kalau kita run nanti akan hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk yang ini karena kita ngeproses ini. Kalau kita tutup juga bisa sih sebenarnya. Kita tutup, ini kita tutup boleh kayak gini. Maka kita run lagi, ini akan diproses nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama aja menghasilkannya. Kalau kita menggunakan while itu. Itu ya teman-teman. Nah, selain while, kita juga bisa nambahin do sebenarnya ya. Ada lagi loopingnya yang namanya do while ya. Do dengan while ini kita gabung. Do itu kan melakukan sesuatu ya. Maka melakukan sesuatu apa di sini? Ini adalah prosesnya. Tapi di sini kita bisa kasih while gitu. While apa gitu. Nah, ini boleh nih kayak gini ya. Nah, while-nya misalnya sama nih kayak gini ya. Nilai awal sama dengan nilai akhir gitu. Atau kita while ya, nilai count-nya ini count ya. Misalnya kita pasang integer count. Integer count ini kita pasang di atas nih. Integer count ini kurang dari sama dengan 10 misalnya. Nah, count ini kita pasang di sini. Ya. Do while ini kita pasang integer count-nya misalnya kita mulai dari 0. Gitu teman-teman. Ya. Nah, di sini tinggal kita print deh. Kita print count-nya. Kemudian count-nya kita plus. Nah, ini juga bisa menggunakan do while ya. Ini maksudnya sama nih. Kalau ini kita tutup dia ya. Kita coba tutup. Kita giniin aja. Oke. Biar lebih rapi aja sih sebenarnya. Ya, ini sama aja nih ya. Kalau ini kita run, maka yang akan dihasilkan adalah dia ngeprint count-nya 0. Ya, 0, 1, 2, 3 sampai 10. Karena dimulai dari 0. Kalau kita mulai dari 1, pokoknya dia akan melakukan do ini, dia akan menjalankan ini terus-terusan sampai count-nya itu kalau misalnya count ini masih kurang dari 10, masih akan dijalankan ini.
Selama count-nya itu masih kurang dari 10 akan terus dijalankan. Nah, karena kita menggunakan di dalam proses looping ini ada plus-plus, maka dia akan selalu bertambah kan. Ketika dia selalu bertambah, maka dia ada kemungkinan untuk bisa lebih dari 10 dan di saat itu juga dia akan diberhentikan. Maksudnya di sini tidak akan diproses lagi gitu, teman-teman. Nah, ini adalah penggunaan do while. Bagaimana kalau misalnya di sini kita ada yang namanya infinity loop sebenarnya ya. Infinity loop itu mau for loop, kayaknya bukan pakai for loop ya, pakai while gitu ya. Kemungkinannya pakai while atau pakai do while nih, misalnya kayak gini. Misalnya do while ini kita copy nih ya, kita copy. Di sini ada yang namanya infinity loop. Infinity loop. Infinity loop. Ya, ada yang namanya infinity loop. Infinite ya. Infinite gini, infinite loop ya. Infinite loop itu kita pasang ini do while, tapi dia itu tidak kita increment, ya. Kalau misalnya tidak kita increment, maka dia akan selalu mengeprint ini ya. Kita coba di sini print 1 ya. Kalau yang terjadi seperti ini, kondisinya adalah ketika kita count-nya sama dengan 1, kita akan ngeprint 1 dan 1 ini akan selalu kurang dari sama dengan 10 dan dia selalu akan diulang-ulang karena di sini tidak ada proses untuk ngapain dia dikurangin atau ditambahin gitu ya. Kalau ini kita run, maka dia akan infinity loop sampai error gitu ya. Pokoknya sampai crash. Sampai crash. Nah, ini aja di running tuh dia nggak berjalan nih. Ya, ini adalah nge-crash dia intinya. Ya, dia nge-crash nih. Webnya nge-crash. Jadi ini kita harus keluarin ya. Ini kita harus keluarin. Webnya nge-crash no. Nggak bisa kan? Nah, ini jadi rusak nih. Ini kita keluarin juga nggak bisa nih ya. Safari-nya kita harus paksa buat di force nih. Oke, mungkin kita langsung buka lagi aja. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita infinity loop ya. Infinite loop nih kayak gini. Mungkin ini kita tutup aja. Dan ini buat bahan ajar aja sih sebenarnya. Ya, jangan gunakan infinity loop di codingan kita. Nanti akan terjadi crash sampai error gitu. Ya. Seperti itu adalah pembahasan tentang looping ya. Nah, kita mungkin looping ini sangat banyak digunakan nanti ke depannya ya, dan mungkin biar lebih jago gitu ya dalam proses menggunakan looping ya. Mungkin ini sederhana, tapi saya punya trik nih, bukan trik sih, ini adalah tips and trick gitu ya, atau saran masukan. Teman-teman tuh harus paham nih, biasanya berdasarkan pengalaman saya nih pas live coding test interview saat melamar kerja gitu, kita tuh akan ditemukan teksnya paling nggak jauh dari sini ya. Kita mengorder dari nilai terkecil dari sebuah array ya, dari atau yang terbesarnya. Kita cari rata-ratanya, kita cari nilai yang sering muncul. Terus kita juga disuruh buat frekuensi kemunculan, misalnya dari array itu nilai angka yang 1 itu berapa kali muncul, nilai angka 2 berapa kali muncul dan seterusnya. Atau kita disuruh buat bilangan deret prima, tapi langsung ditembak, bukan cuma bilangan prima aja yang kita print. Misalnya kita ditentukan bilangan prima ke 60. Bilangan prima yang ke 60 tuh berapa bilangannya? Nah, itu biasanya kayak gitu ya. Nah, ini adalah soal-soal yang digunakan pada live coding test. Jadi teman-teman bisa latihan nih dari kasus-kasus seperti ini. Buat palindrom, contoh buat palindrom ya. Palindrom itu adalah suatu kata yang ketika dibalik kata itu menghasilkan bacaan yang sama. Contohnya ada. Ada itu kalau kita balik tetap ada ya kan. Katak itu kalau kita balik tetap katak. Nah, ini juga bisa memanfaatkan looping ya. Maksudnya looping nanti jadi katanya itu kita balik, kita looping ya. Kita order intinya menggunakan looping gitu. Atau kita disuruh buat deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah suatu deret yang ketika dua angka sebelumnya dijumlahkan menghasilkan data yang sekarang gitu ya.
Jadi dia angka yang sekarang ditambah angka sebelumnya menghasilkan angka yang setelahnya gitu maksudnya. Nah, ini soal-soal yang digunakan pada live coding test gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba buat latihan bisa. Jadi teman-teman buat aja di sini codingan di Dartpad. Kemudian codingannya itu teman-teman coba di paste bin buat di sini copy paste aja, terus di generate ya. Nah, kalau udah di generate, linknya bisa taruh di link deskripsi buat latihan aja ya. Terserah teman-teman, misalnya nih Bang, saya udah bikin nih order terkecil dari sebuah array. Misalnya nih, kita punya list ya, model datanya list, misalnya data misalnya kita punya huruf ngacak 1, 5, terus ada 7, ada 3, ada 6, ada 0, misalnya kayak gini. Nah, dari huruf ini, dari angka-angka ini, kita disuruh yang tadi mengorder gimana caranya kita buat di sini dari yang terkecil. Kita urutin dari terkecil, terus kita juga disuruh ngurutin dari yang terbesar. Nah, itu gimana tuh caranya? Mungkin ini buat latihan teman-teman menggunakan looping. Jadi nanti data ini kan sebuah array. Nanti kita bisa looping dia datanya ya. Kita bisa menggunakan indeksnya misalnya for gitu ya. Dia mulai dari angka indeks ke 1, misalnya di sini indeksnya mulai dari 0 karena ini indeks ke 0 array ya. Dalam sebuah array itu indeks ke 0. Terus indeksnya itu kondisinya akan sampai pada indeks ke datanya, tergantung banyak datanya. Data length gitu ya. Nah, ini bisa nih kayak gini. Terus indeksnya kita plus. Nah, nanti idenya di sini kita udah punya looping per ini. Nanti di sini adalah logic ya. Logic untuk sorting atau order ya. Gitu, dari yang terbesar atau yang terkecil. Mungkin ini adalah soal-soal buat teman-teman bisa latihan nih. Dan ini sangat, kalau teman-teman mau belajar atau mau coba tes interview, biasanya ini nggak jauh beda dari sini. Ini ada sedikit tips aja sih sebenarnya dari saya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang looping ya. Coba gunakan ini semua cara ini, gunakan looping ya. Jangan gunakan yang lainnya. Kita buat belajar looping aja dulu. Nanti copy paste codingannya, paste bin aja. Nanti komen di bawah video ini ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan ditunggu buat latihan codingnya. Oke, dadah.